Terus ditekan Rusia, Ukraina minta dukungan Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Serangan Rusia ke Ukraina belum reda. Pemerintah Ukraina meminta dukungan dari Indonesia dalam menghadapi tekanan Rusia. Permintaan dukungan ini melalui surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta. Bangsa Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Anda adalah pejuang kebenaran dan kebebasan. Anda adalah tulang punggung perdamaian dan keadilan di negara Anda yang bebas dan demokratis, kata pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kedubes Ukraina di Jakarta pada Selasa 1 Maret 2022 malam. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami. Kata pernyataan itu seperti dilansir Antara. Permintaan Ukraina juga menyerukan agar Indonesia dan negara-negara lain di dunia mempertahankan sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai serta prinsip pembangunan yang telah dipelihara dengan seksama oleh dunia pasca tragedi Perang Dunia II. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Kata Indonesia, dukunglah kami, merdeka atau mati. Demikian isi pernyataan tertulis yang disampaikan Kedubes Ukraina di Jakarta. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa 1 Maret 2022 juga mendesak Uni Eropa untuk membuktikan mereka berpihak pada Ukraina dalam perang melawan Rusia. Uni Eropa akan lebih kuat bersama kami, pasti. Tanpa kalian, Ukraina bakal kesepian, kata Zelensky kepada Parlemen Eropa melalui tautan video. Buktikan bahwa kalian bersama kami. Buktikan bahwa kalian tidak akan membiarkan kami pergi. Buktikan bahwa kalian memang orang Eropa, dan kemudian hidup akan menang di atas kematian dan pelita akan menang di atas kegelapan. Jayalah Ukraina, katanya. Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia kembali mendesak RI untuk dengan tegas mengecam invasi Rusia terhadap negaranya yang tak kunjung usai sejak pekan lalu. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami. Demikian pernyataan Kedubes Ukraina. Kedubes itu juga menuliskan, jika Ukraina kalah, maka sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan antar negara pasca Perang Dunia II juga akan runtuh. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Demikian bunyi pernyataan itu. Kedutaan Ukraina kemudian menegaskan, rakyat Indonesia, dukungan kami, merdeka atau mati. Mereka menggambarkan kondisi di Ukraina yang tak sudi menyerah dengan ancaman kematian saat ini. Baik Indonesia tempo dulu. Menurut mereka, situasi ini mirip dengan perjuangan Indonesia membebaskan diri dari agresi militer asing. Di Ukraina, perang masih terus berkecamuk saat ini. Rudal-rudal diluncurkan oleh Rusia, pengeboman fasilitas dan infrastruktur, pembunuhan penduduk sipil, serangan-serangan di rumah sakit, panti asuhan, dan taman kanak-kanak. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB per Senin 28 Februari, 102 warga sipil tewas dan 500.000 orang mengungsi dari Ukraina akibat invasi Rusia. Saya percaya bahwa hari ini Anda tidak dapat mengelak dari tragedi sejarah modern yang mengerikan ini, yaitu serangan diktator Rusia, Putin, yang membawa malapetaka bagi negara Ukraina, tulis Kedubes Ukraina. Kedutaan Ukraina terus menegaskan bahwa Indonesia tak bisa terus berdiam diri melihat negara ex-Uni Soviet itu menghadapi gempuran Rusia. Anda tidak dapat berdiam diri menyaksikan Federasi Rusia, sang penerus rezim komunis, melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan hari demi hari di kota-kota dan desa-desa Ukraina, tutur mereka. Pemerintah Ukraina melalui kedutaannya di Jakarta meminta dukungan Indonesia dalam perang melawan Rusia. Dalam rincian permintaannya, kedutaan memuji sejarah negara ini yang menolak tunduk pada ancaman musuh. Di Ukraina, ini adalah hari ke-6 berjalannya perang. Sesungguhnya, perang itu mengerikan, penuh tumpahan darah juga kekejian. Jadi, antara warga sipil ada ratusan orang binasa dan terluka, ribuan anak yatim, dan ratusan ribu pengungsi, kata Kedutaan Besar Ukraina dalam keterangan tertulis pada Selasa 1 Maret. Seperti diketahui, Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina sejak Kamis pekan lalu, namun Moskow menolak narasi invasi atau perang. Moskow menegaskan apa yang dilakukannya adalah operasi militer khusus untuk membela Donetsk dan Luhansk, dua wilayah di Ukraina Timur yang diakui Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai negara merdeka dari serangan pasukan Ukraina yang berbasis di Kiev. Ukraina melaporkan ratusan warganya telah tewas sejak invasi hari pertama. Beberapa kota di negara itu juga diserang rudal dan artileri militer Moskow. Ukraina tidak bertekuk lutut terhadap ancaman kematian, sama seperti Indonesia tak menyerah 70 tahun yang lalu.
Kami akan berdiri tegak dan meraih kemenangan. Namun dengan dukungan Anda, maka kemenangan dapat kami raih dengan lebih mudah, lebih pasti, dan lebih cepat. Lanjut Kedutaan Besar Ukraina. Dalam perjuangan demi perdamaian dan kebahagiaan, Ukraina harus membayar harga mahal setiap harinya dengan nyawa putra dan putri, saudara dan saudari, serta anak dan cucunya. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami. Lagi pula, jika kami gugur, maka sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai dan prinsip pembangunan yang telah dipelihara dengan seksama oleh dunia pasca tragedi Perang Dunia II yang saat ini sedang coba direbut oleh Rusia dan Putin dari genggaman kami dan Anda juga pasti akan runtuh. Lanjut Kedutaan Ukraina. Para pahlawan kini melihat kita sama seperti dahulu kala. Di tahun 1940-an kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Rakyat Indonesia, dukunglah kami, merdeka atau mati. Imbuh Kedutaan Ukraina. Berikut teks lengkap permintaan dukungan Indonesia yang disampaikan Ukraina. Bangsa Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Anda adalah pejuang kebenaran dan kebebasan. Anda adalah tulang punggung perdamaian dan keadilan di negara Anda yang bebas dan demokratis. Anda adalah pewaris kerajaan-kerajaan besar Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya yang berhasil melumpuhkan para penjajah Mongol yang kala itu tak terkalahkan. Anda telah penerus memori tentang perjuangan melawan para penjajah demi kemerdekaan dan kebebasan bangsa di abad 19 hingga 20. Anda adalah bangsa bijak yang mampu menepis rayuan tipuan komunis dan tak tunduk padanya. Anda unik dalam keagamaan Anda. Anda bebas pula perkasa. Anda adalah pilar perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Suara Anda yang perlu keyakinan serta keteguhan terdengar jelas di persidakatan bangsa-bangsa, bahkan pelosok dunia dan jauh. Saya percaya bahwa hari ini Anda tidak dapat mengelak dari tragedi sejarah modern yang mengerikan ini, yaitu serangan diktator Rusia, Putin yang membawa malapetaka bagi negara Ukraina yang sejahtera. Anda tidak dapat diam diri menyaksikan Federasi Rusia yang penerus rezim komunis melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan hari lepas hari di kota-kota dan desa-desa Ukraina. Serangan roket besar-besaran di daerah permukiman kota, pemboman fasilitas infrastruktur, pembunuhan penduduk sipil Ukraina, serangan teroris di rumah sakit, panti asuhan, sekolah, dan taman kanak-kanak. Di Ukraina, ini adalah hari ke-6 berjalannya perang. Sesungguhnya perang itu mengerikan, penuh tumpahan darah juga kekejian. Dari antara warga sipil ada ratusan orang binasa yang terluka, ribuan anak yatim dan ratusan ribu pengungsi.